Dajjal atau Ad-Dajjal dalam bahasa Arab adalah seorang tokoh eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajjal pada umatnya, hanya saja tidak sedetail penjelasan Nabi Muhammad. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan yang kekar, rambut keriting, dan buta sebelah matanya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal buta sebelah mata dan sedangkan Allah tidak buta. Tertulis di antara kedua matanya lafaz kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias, keringnya mata air Zuhur, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Ketiga tanda dari hadis tersebut kini telah terbukti benar adanya. Sejak tahun 2012 lalu, ketinggian air di danau Tiberias terus mengalami penyusutan. Pemerintah Israel mulai panik dengan keadaan ini, hingga pemerintah harus mengupayakan mencari sumber mata air lain untuk mencukupi kebutuhan rakyat Israel. Kebun kurma Baisan berada di distrik utara Israel, tepatnya terletak di persimpangan dari lembah Jordan dan lembah Israel. Di kota ini terdapat perkebunan kurma yang saat ini dikelola oleh Yahudi. Meski masih menghasilkan buah, namun hasilnya tidak lagi seperti dulu. Terlebih lagi pada tahun 2015 yang lalu terjadi wabah hama kumbang merah yang menggerogoti batang pohon kurma sehingga harus ditebang. Dikisahkan pula akan terjadi 3 tahun masa sulit sebelum kemunculan Dajjal. Dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun-tahun tersebut manusia dilanda bencana kelaparan. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan 2/3 hujannya dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan semua hujannya sehingga tidak ada setetes pun air hujan. Dan Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan semua tumbuhannya. Hingga saat ini masih banyak spekulasi tentang kapan akan terjadinya bencana kekeringan tersebut. Namun banyak media yang memberitakan akan terjadi kemarau panjang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Saat Isa turun ke bumi, kaum muslimin pun telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Saat itu sholat masih ditegakkan. Isa bin Maryam pun melaksanakan sholat dan menjadi makmum Imam Mahdi. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Isa, ia akan melarikan diri. Lalu Isa pun menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis dan kaum muslimin pun mengepungnya. Kemudian Nabi Isa memerintahkan kaum muslimin untuk membuka pintu gerbang. Kaum muslimin pun melaksanakan perintah tersebut. Dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas Dajjal pun berlari ketakutan. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal di gerbang Lut. Disitulah Nabi Isa menaklukkan Dajjal dan pengikutnya dari bangsa Yahudi. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa diterangkan diantaranya dalam hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Tempat di mana Dajjal akan turun sudah dijelaskan dalam beberapa hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, pasukan yang membawa bendera panji hitam akan muncul dari Khurasan. Tak ada kekuatan yang mampu menahan laju mereka dan mereka akhirnya akan mencapai Yerusalem. Di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya. Wilayah Khurasan merupakan wilayah yang terletak di Iran Timur Laut, tetapi secara historis merujuk pada wilayah yang lebih luas di Persia. Khurasan merupakan provinsi terbesar di Iran. Hingga kini terbagi menjadi 3 provinsi lagi pada tanggal 29 September 2004.
Setelah Dajjal keluar dari Khorasan, dia akan diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi untuk mengelilingi dunia. Mereka memasuki seluruh lorong-lorong kota di dunia ini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan 70.000 orang yang memakai baju tebal yang bergaris-garis. Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, memunculkan kesuburan, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah-tanahnya. Dia melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan semua kelebihan itu Dajjal gunakan untuk menyesatkan umat manusia. Selain kaum Yahudi, sebuah hadis juga menyatakan bahwa akan banyak kaum wanita yang akan menjadi pengikutnya. Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad.